Assalamualaikum Pak Mahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya? Alhamdulillah baik masih Pak ya. Ya, saya bicara dari balik layar kali ini Ya. karena satu settingan baru ini di kampus dan kita ingin ngobrol nih sama Pak Mahli yang Ya. belum lama ini dipilih atau ditunjuk menjadi Ketua Umum Lazismu Pusat, Badan Pengurus Lazismu Pusat gitu Pak Mahli ya? Ya betul lah. Ya. Dan nama lengkapnya adalah Pak Dr. Mahli Zainuddin Tabuh, berasal dari Kerinci. Ya. Pak Mahli, Ya. kalau saya melihat karya-karya Pak Mahli itu kan banyak sekali yang berkenaan dengan Kerinci. Oke. Itu kampung halaman Pak Mahli ya? Kampung halaman. Nah, Ya. bisa cerita kekhasan Oke. Kerinci itu apa Pak Mahli? Oke. Kerinci adalah sebuah kawasan di Sumatera bagian tengah. Dia berada di tengah-tengah bukit barisan ya, highland ya, dataran tinggi. Highland, ya. Jadi kalau mau menjangkaunya sekarang relatif mudah, lebih dekat dari Padang, hanya kira-kira 250 km dari Padang. Ya. Kalau lewat darat ya kira-kira 6 jam sampai di Kerinci. Kalau dari ibu kota provinsi Jambi lebih jauh, itu sekitar 450 kilo, bisa 10 sampai 12 jam. Sekarang. Nah, kalau kita setback ke tahun 1970-an, maka Kerinci itu kawasan yang bisa dikatakan pedalaman ya. Pedalaman karena jauh tadi itu, maka perjalanan keluar masuk itu yang ada adalah perjalanan malam hari. Jadi kita kalau mau ke Padang naik bis berangkat sore sampai pagi. Belakangan dari Kerinci ke Jambi itu baru terbuka kira-kira era 1980-an. Nah, jadi bagi kami di Kerinci, apalagi Kerinci bagian hilir ya, jadi masih Kerinci sudah pedalaman, dia masih ke hilir lagi. Dari ibu kota kabupaten masih 33 kilo. Dalam konteks masa itu yang menjadi jauh dari dunia luar. Secara transportasi. Ya. Nah, tetapi menariknya meskipun secara transportasi itu agak tidak mudah ya, komunikasi juga relatif sangat sederhana waktu itu, tetapi ada semangat sekolah mencari ilmu yang tinggi dari orang kampung halaman saya itu, Kerinci Hilir pada umumnya dan seluruh Kerinci pada umumnya ya. Agak rata ya di sebagai apa kayak budaya gitu, tradisi Ya, betul. orang Kerinci untuk merantau sekolah. Untuk merantau ya. Ini bisa dilacak misalnya pada generasi ayah saya. Ayah saya itu alumni Sumatera Tawalib Padang Panjang tahun 1934. Itu tamatan Kulliyatul Mubaliginnya, jadi Kulliyatul Ulum atau Kulliyatul Mubaligin namanya ya. Jadi saya kira sekolah paling tinggi di tanah air waktu itu. Ya. Nah, kenapa ada semangat sekolah yang tinggi? Itu antara lain karena faktor ekonomi. Jadi walaupun terpencil, tapi secara ekonomi masyarakatnya cukup makmur. Cukup makmur. Ya. Kalau pertanian atau perdagangan secara umum? Pertanian terutama. Jadi kebutuhan pokok dari sawah itu sudah mencukupi. Lalu ada perkebunan namanya kulit manis dan kopi. Nah, itu membuat kawasan ini makmur ya. Pada satu periode itu hampir separuh penduduknya itu adalah pendatang. Yang datang dari daerah sekitar, dari pesisir selatan di Sumatera Barat, Muko-Muko di Bengkulu, dan dari Jambi bagian barat. Jadi datang ke Kerinci, menggarap lahan di seputar desa kami itu dan desa-desa yang lain yang luas gitu ya. Dan saya masih ingat kan rumah kami itu di Kerinci itu umumnya lantai 2, rumah kayu.
Rumah kayu lantai Iya, 2. lantai 2. Tapi bukan rumah panggung yang di bawahnya kosong. Jadi di bawahnya tetap ada ruang-ruang yang itu dihuni oleh para pendatang tadi itu. Sebagian tinggal di situ, bagian yang lain tinggal di ladang, di rumah-rumah kebun, di kaki-kaki bukit. Nah, kemakmuran ini nampaknya memudahkan bagi generasi demi generasi untuk bertualang dalam tanda petik ya, keluar dari lingkungan dataran tinggi tadi itu untuk menuntut ilmu. Sudah mulai sejak 1930-an. Tetapi sebelumnya 1910-an dan 1920-an, ini belakangan saya tahu ya setelah melakukan beberapa penelitian, generasi kakek saya itu sudah sampai di Malaysia. Generasi kakeknya Pak Mali? Ya, generasi kakek saya. Jadi kalau yang tahun 30-an tadi generasi ayah saya, sebelumnya generasi kakek saya sudah sampai di Malaysia bersama orang Kerinci yang lain. Bahkan mereka inilah yang nanti dikenal sebagai pendiri Kampung Kerinci di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur ya? Di Kuala Lumpur ada Kampung Kerinci. Jadi kalau Pak Sipak naik MRT di sana, nanti ada perhentian namanya Kampung Kerinci. Abdullah Hukum itu adalah orang Kerinci. Abdullah Hukum di Malaysia dari Kerinci. Dari Kerinci. Orang Kerinci yang datang ke Malaysia, menurut beberapa cerita menghindari kedatangan Belanda. Belanda baru masuk Kerinci tahun 1901. Nah, karena tidak mau dijajah Belanda, mereka sebagian berangkat ke Malaysia. Nah, itu generasi awal yang bisa dilacak ya. Walaupun secara Kerinci itu bisa lebih jauh lagi, karena ada teori mengatakan bahwa Kerinci itu kawasan yang paling tua di Sumatera Malah. Oh, malah seperti itu. Ya, ada peninggalan arkeologis sebagai bukti dan beberapa argumen yang lain. Ya, kita kalau ngobrol Kerinci kayaknya satu bab tersendiri. Apalagi berbuku. Tapi yang membawa Pak Mahli ke Jogja, merantau ke Jogja itu memang juga hasil kemakmuran pertanian atau perkebunan di Kerinci itu tadi, Pak? Ya, betul. Jadi ini tadi ya, generasi ayah saya tahun 1930-an itu merantaunya untuk sekolah itu ke Padang Panjang, pusat pendidikan di Indonesia pada masa itu. Jadi highlight-nya itu orang Kerinci merantau untuk sekolah. Bukan karena faktor ekonomi. Untuk mencari pekerjaan atau bukan. Ya? Karena di kampung halaman mereka sendiri mereka sudah makmur untuk masa itu. Bahkan kampung halaman menjadi tujuan orang luar untuk masuk merantau ke situ. Tahun 40-an, 50-an itu generasi abang saya yang paling tua ya. Itu cari sekolahnya bukan hanya di Padang Panjang, sudah mulai di Jakarta dan bahkan di Jogja. Kakak sepupu saya namanya Haji Ramli Nawawi itu tamat dari SEMEA Keuangan Jogja tahun 55 kalau nggak salah. Tahun 55. SEMEA ya? SEMEA. Bukan di tingkat kuliah ya? Belum, waktu itu belum terlalu populer. Nah, ini menarik ini Bang Ramli ini. Setelah tamat SEMEA dia ingin kuliah. Ya, seperti beberapa teman yang lain kuliah. Ada yang di Jogja, di Jakarta dan seterusnya. Tapi oleh ayahnya Haji Nawawi namanya, orang kaya di Kerinci pada masa itu. Beliau berasal dari desa kami di Kerinci Hilir, desa Pulau Sangkar namanya. Oh, desa Pulau Sangkar. Tapi dia punya properti di kota kabupaten. Yang sekarang itu di pusat kota gitu. Pusat kota. Nah, ketika Bang Ramli, kami memanggilnya Wo Ramli ya, oleh anak tertua. Wo Ramli ini pulang ke Kerinci, ingin melanjutkan sekolah kuliah. Oleh Pak Tuo, paman saya Haji Nawawi itu tidak diizinkan. Kamu kalau jadi pegawai paling tinggi pangkatmu itu bupati. Saya sanggup menggaji 3 bupati sekarang ini. Begitu. Itu cerita yang populer pada masa itu. Jadi sejak tahun 50-an sudah cerita tentang Jogja itu sudah populer di kampung saya. Bahkan ada sebuah masjid waktu itu tahun 50-an itu termegah di Kabupaten Kerinci, didirikan. Kebetulan ayah saya menjadi ketua panitia pembangunannya. Itu arsiteknya meniru Masjid Syuhada di Jogja.
yang dibawa gambarnya oleh Wo Ramli tadi itu. Ramli itu. Nah, masjid itu masih ada. Walaupun kalau dibanding masjid-masjid yang baru belakangan itu dia menjadi kalah megah ya. Tapi untuk konteks tahun 50-an itu ya. itu dahsyat sekali. 50-an. Tahun 60-an ada kemunduran karena masa penuh gejolak ya. Mulai masa PRRI. PRRI itu Kerinci salah satu pusat perlawanan. Oh, pusat perlawanan. Basisnya basis PRRI. Pak Nasir, Pak. Ya. Abang saya, beberapa saudara itu menjadi orang lapangan. Ya. Jadi salah satu paman saya menjadi komandan lapangan perlawanan pada masa itu. Dan konon Kerinci kemudian tadinya kan masuk Sumatera Barat. Ketika Provinsi Jambi didirikan, Kerinci dipisah dari Sumatera Barat, kemudian menjadi bagian dari Provinsi Jambi. Tahun 57 ya, kalau nggak salah PRRI meletus itu. Sebagai background PRRI itu kekecewaan atau perlawanan? Jadi PRRI itu kekecewaan terhadap pemerintah pusat Bung Karno yang menganakmaskan PKI. Oh, ya, menganakmaskan PKI, lalu kemudian beberapa panglima di Sumatera dan juga di Sulawesi waktu itu ya, kemudian menyatakan ketidaksetujuan itu kepada pemerintah pusat. Itu saya kira sejarahnya juga panjang itu. Iya. Oke. Oh gitu ya, Pak. Kerinci menjadi salah satu basis itu. Pusat perlawanan. Itu nanti menimbulkan kisah tersendiri juga. Karena untuk meredam PRRI itu kemudian didatangkan tentara Sriwijaya dari Palembang. Oh, oke. Setelah di Palembang, masuk ke Kerinci. Pada waktu itu saya sudah tulis itu di beberapa tulisan saya. Anak-anak muda di Kerinci dari Pulau Sangkar ini sudah sekolah di Sungai Penuh, ibu kota kabupaten kami. SMP, SMA gitu ya, di Kabupaten Kerinci. Nah, karena tentara masuk, bubar semua. Sekolahnya sebagian ke Jakarta, bagian ada yang ke Pekanbaru gitu. Tapi yang lain pulang kampung, terutama anak-anak perempuan. Nah, nanti ceritanya sebagian anak-anak gadis ini tadi menjadi istri dari pasukan Sriwijaya ini. Itu. Oke. Ya. Itu perlawanan lunak itu. 1950-an, 1960-an sampai Gestapo itu masa-masa sulit ya. Lalu awal 70-an sudah mulai kembali semangat sekolah dari anak-anak muda. Walaupun itu belum terlalu kuat juga semangat sekolah itu karena secara ekonomi kembali makmur. Ada cerita tentang kemakmuran yang luar biasa menariknya. Saya sudah tuliskan juga di autobiografi itu yang rencana. Jadi waktu itu anak-anak sekolah di Sungai Penuh itu ya, di Padang itu kalau pulang kampung minder dengan para remaja yang tinggal di kampung. Oh gitu malah. Ya, kenapa minder? Karena anak-anak yang tinggal di kampung ini punya sepeda motor, dan motornya CB. Kalau sekarang mungkin Harley Davidson gitu ya. Puluhan ada itu. Keren sekali. Lalu menyandang tip. Nah, tip itu yang kayak kotak itu, pakai kaset. Wah, sambil nongkrong di jembatan berayun di tengah desa. Yang sekolah itu bahkan bertandang saja tidak berani. Bertandang itu tradisi remaja putra berkunjung ke rumah remaja putri. Itu namanya bertandang. Itu ada ceritanya lagi tentang bertandang. Yang anak sekolah ini nggak berani. Karena itu tadi minder tadi ekonomi tadi. Bahkan yang sudah sekolah di kota kabupaten itu banyak yang kemudian pulang. Pikiran mereka apa? Aku mau berladang aja. Nanti sekian kilo, sekian kuintal kulit manis, ya sekian ton kopi, sekian uangku bisa beli ini beli itu. Sehingga 1-2 yang tetap sekolah. Nah, salah satu yang sekolah itu abang saya langsung namanya Muslih itu tadi itu. Jadi tahun 75 beliau tamat dari Tawali Padang Panjang. Oke. Lalu dia
setelah generasi Waramli tahun 50-an tadi itu. Hmm. Jadi ada masa jeda 20-an tahun ya. Hmm. Nah, kakak saya Muslih tadi itu berangkat ke Jogja, kuliah di YAIN Sunan Kalijaga waktu itu. 75. Tahun 75. 75, lalu kemudian tahun 77 ada beberapa rombongan, ada 4 orang mereka waktu itu ya. Kuliah di UIN Sunan Kalijaga dan di IKIP Muhammadiyah waktu itu. Nah, bersama mereka itu sudah banyak orang Kerinci yang juga kuliah di Jogja. Di Jogja. Ya. Jadi situasi sudah normal, ekonomi sudah membaik, maka orang Kerinci berburu sekolah lagi. Di Jogja waktu itu sudah ada, bahkan sejak 1950-an ya, sudah ada namanya IPMK, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kerinci Jogja. Anggotanya rata-rata tiap tahun itu 100-an orang. Ya. Nah, tahun 79 saya tamat SD di kampung halaman. Tahun 79. Tahun 79. SD. SD. Ya, memang di tingkat desa saya dianggap berprestasi, juara umum terus ya dari kelas 1 ya. Untuk ukuran desa itu. Nah, tetapi persoalannya ekonomi keluarga saya itu sudah mulai agak menurun karena pertaniannya itu tradisional, jadi mengandalkan tenaga. Sementara ayah saya umurnya semakin dimakan usia. Nah, setamat dari SMP, tamat dari SD, kakak saya Muslih tadi itu yang sudah di Jogja, nekat dia, Mahli harus ke Jogja. Oh, yang ini kakak? Kakak saya yang kuliah di posisi di Jogja. Di Jogja tadi itu. Padahal sebenarnya di kampung saya sudah ada SMP PGRI waktu itu ya. Atau teman-teman saya nanti sekolah di kota kabupaten. Tapi kakak saya ini dia ingin saya merantau lah gitu barangkali. Dikirim ke Jogja bersama orang satu kampung yang sedang pulang kampung. Nah, saya 3 orang waktu itu. Saya, ada teman saya namanya Kamdani dan Musdi. 3 orang berangkat ke Jogja. Itu setamat SD. Tamat SD. Wow, keren sekali. Tamat SD dan saya belum pernah keluar Kerinci sama sekali. Gitu ya. Nah, perjalanan pertama itu dari desa ke kota kabupaten itu jalannya masih jalan rodi, masih buruk jalannya itu. Walaupun hanya 33 kilo, itu bisa ditempuh setengah hari. Naik motor? Naik mobil angkutan umum. Naik mobil. Ada angkutan umum? Ada jeep gitu ya. Iya. Jeep yang ada di belakang. Ada juga, sudah bis ya sudah ada waktu itu. Satu malam melompati Bukit Barisan sampailah di Padang. 9 itu. Saya berangkat dari rumah tanggal 6 Juni 1979. Oke, menginap di Padang. Malam ada saudara yang punya rumah di situ. Lalu kemudian berangkatlah kami naik kapal Bogowonto namanya. Bogowonto itu segenerasi dari Teluk Bayur ke Tanjung Priok Jakarta. Ini kapal generasi yang tenggelam di Masa Lembo. Apa nama kapalnya, lagu Iwan Fals itu? Iya. Tampomas. Tampomas. Kapal itu mungkin 2 malam 1 hari ya. Kapal itu dari Teluk Bayur ke Tanjung Priok. Ya, lalu di tengah perjalanan karena tidak pernah naik kapal, mabuk laut. Ini masih bertiga tadi tuh? Masih bertiga itu. Tapi dengan satu senior tadi. Mabuk laut bukan main dahsyatnya itu ya. Terkapal itu. Nah, pagi hari ke-3 berarti ya. Sampailah kapal itu di Tanjung Priok, dan waktu itu dari Tanjung Priok itu kelihatan Monas. Kelihatan ya? Kelihatan. Karena belum ada bangunan tinggi. Dari tengah laut kelihatan Monas itu. Maka hilanglah semua lelah itu. Saya sekarang berada di ibu kota Republik Indonesia. Turun dari kapal, naik presiden taksi warna kuning.
Nah, lalu kita menepat ya di rumah saudara yang tahun 50-an tadi itu tamat dari SMA di Kerinci zaman PLRI, kuliah di Jakarta. Ya, dia tidak mau menikah dengan tentara Sriwijaya gitu ya. Oh, ini perempuan? Perempuan. Karena ada pamannya yang sudah tamat UI sebelumnya dan sudah jadi pegawai Bank Indonesia. Dia sekolah di Jakarta dan menikah dengan wartawan di Jakarta, punya rumah di Cikini. Lalu dari Tanjung Priok kami naik Presiden taksi ke Cikini. Oke. Bertiga, satu dengan senior. Nah, di sinilah saya pertama kali berkenalan, bertamu di rumah orang ya. Terlihat betapa lugunya ya. Jadi orang pedalaman itu kan karena jarang berinteraksi, maka penuh kehati-hatian ya. Jadi ini nanti ceritanya bisa panjang karena terkait dengan sosiologi pedesaan ya. Bagaimana pedesaan di Kerinci itu termasuk desa saya itu kan sangat solid di dalam, dan dengan desa yang lain itu jauh jaraknya. Terdekat itu waktu itu sekitar 7 kilo. Ya? Jadi kita nggak banyak berinteraksi dengan orang tetangga sebelah. Mungkin ada faktor historis atau faktor yang lain, keamanan dan sebagainya. Kita itu didoktrin untuk berhati-hati dengan orang luar. Ya. Bahkan ini ada apa namanya? Tidak boleh sembarang makan, sembarang minum, karena nanti kamu bisa kena racun. Kena racun. Dan memang ada kisah-kisah orang yang kena racun itu. Maka ketika kita tadi di Cikini, itu rumah saudara, tapi kan dia menikah dengan orang Jakarta, dan mungkin ada pembantunya atau siapa itu yang kita nggak kenal. Dihidangkan teh manis dan gorengan, kita tidak mau menyentuhnya. Karena kesadarannya terbangun tadi, hati-hati ya. Tapi ada trik kayaknya ya untuk menentukan apakah minuman itu ada racunnya atau enggak. Nah, saya lupa itu, kalau nggak salah disentuh bagian bawahnya nanti ada. Kalau aman boleh diminum. Jadi kelakuan anak-anak baru keluar sarang ya. Nah, dari Cikini kita kemudian pindah ke rumah adik dari kakaknya tadi, yang juga sudah lama di Jakarta, di Klender. Ya. Di Klender, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Rumah itu penuh kenangan bagi saya ya. Walaupun sekarang abang sudah pulang kampung, sudah dijual rumah. Nah, di situ itu kan dekat dengan Halim ya. Setiap ada pesawat terbang kita berhamburan keluar ya. Melihat gitu? Pesawat yang begitu besar ya. Iya, yang burung terbang ya. Burung terbang. Di kampung saya di Kerinci ada pesawat kecil sekali, namanya pesawat pancar gas. Nah, sekarang saya tahu itu ternyata Garuda yang dalam penerbangan menuju Padang. Itu salah satu rutenya kan Gunung Kerinci. Dia lewat di atas desa saya dan nanti mengeluarkan asap yang apa itu. Itu kan sering itu pesawat. Iya, betul. Nah, kita menyebutnya pancar gas. Oke. Setiap ada kereta api lewat, kita berhamburan juga melihat kereta api. Karena rumah abang itu di belakangnya dulu masih banyak apa ya, bulak lah ya, belum ada perumahan itu, sehingga kelihatan kereta api rel. Pertama kali makan tahu, makan tempe ya. Tempe sudah ada di kampung, tahu ya, dan makanan-makanan di Jakarta itu, di Jakarta itu. Beberapa hari di situ, kemudian naik kereta api menuju Jogja. Berapa lama di Mungkin transit? dua hari lah ya. 2 harian. Naik kereta api dari Gambir, lalu turun di stasiun Tugu, lalu naik becak. Dulu masih bisa ke utara itu, dari stasiun ke Tugu, lalu ke timur, lalu ke tempat kos-kosan kakak saya tadi tuh di Pengok, Blok G. Di Blok G. Blok G. Zaman itu kakak masih mahasiswa? Masih kuliah. Ya.
Lalu kemudian sampailah di Jogja. Saya sampai di Jogja kaget juga karena tempat kos itu, jadi di Pengok itu kan perumahan berdasarkan pada apa ya, level pekerjaan strata. Kalau blok A itu rumah gedung ya, para manajer, para pimpinan. Blok G ini para buruh lah gitu ya. Kosnya di situ dan rumahnya dinding gedek. Dinding gedek. Ya, dinding gedek. Bambu itu. Dari bambu. Nah, padahal di Kerinci rumah dinding bambu itu tidak ada karena rumah penduduk. Karena rumah dari kayu semuanya. Dan kayu bagus gitu. Jadi secara sosial ekonomi ya tidak terlalu kaget. Jadi kita orang kampung, tapi ternyata kok tidak banyak beda suasananya di kampung juga. Nah itu kalau nggak salah 11 Juni 1979. Kalau dengan Jogja ada mengalami semacam sudah shock culture-nya sudah selesai di Jakarta tadi atau masih ada juga semacam keterkejutan budaya gitu Pak? Tidak. Jadi karena memang saya mungkin dari kecil itu agak lembut atau gimana orangnya, jadi lebih cocok lah gitu dengan berinteraksi. Saya cepat bergaul, cepat belajar, bergabung dengan remaja masjid ya, karena di kampung juga menjadi aktivis pengajian anak-anak gitu. Kebetulan kakak saya itu salah satu perintis pengajian anak-anak, perintis berdirinya masjid di blok itu. Ya, saya langsung masuk ke situ karena ini tahu adiknya Muslih itu, langsung menjadi teman, menjadi sahabat. Terus sekolahnya di mana Pak? Nah, jadi sekolah itu, jadi masuk Jogja itu sudah terlambat sebenarnya. Jadi sekolah-sekolah sudah tutup, yang masih buka tinggal beberapa sekolah. Nah, akhirnya saya masuk ke SMP Piri. SMP Piri itu di bawah Yayasan Ahmadiyah. Di Baciro. Ahmadiyah ya? Ahmadiyah. Perguruan Islam Republik Indonesia Piri. Ahmadiyah tapi Ahmadiyah Lahore. Dan rata-rata teman orang Blok G itu sekolahnya di situ, di SMP Piri itu. Berbeda dengan anak Blok A yang sekolahnya di SMP 5 biasanya. SMP 5 itu SMP terbaik di Jogja pada masa itu. Jadi pagi itu kalau kita berangkat sekolah bersilangan di satu titik nanti, anak Blok G ke Piri, anak Blok A ke SMP 5. Nah, nanti ini ada kisah tersendiri juga. Kisah tersendiri juga. Nah, di Blok G ini saya memulai episode baru. Ya, tinggal di Jogja. Saya kira ini masa paling indah ya. Pertama karena merantau itu sebuah kebanggaan. Ya, sebuah kebanggaan. Bukan sesuatu yang berpisah dengan orang tua itu ada kesedihan, tapi justru itu ada kebanggaan tadi itu. Saya nggak tahu ini faktor apa ya. Apa yang membuat bangga itu? Apa datang ya, kebanggaan itu dari? Bisa bertualang di negeri yang jauh, bisa sekolah di negeri yang jauh, di pusat pendidikan Jogja gitu kan. Sementara teman-teman hanya sekolah di kampung sendiri, paling jauh di kota kabupaten. Menaklukkan tanah. Di luar kampung. Ada kebanggaan itu ya. Lalu kemudian karena orang kampung, ketemunya juga kampung ini tadi. Hitungannya memang di kota tapi sosial budayanya sebenarnya ya kampung juga ya. Sehingga langsung menyatu ya, guyup gitu ya. Pulang sekolah itu nggak ada tradisi bimbingan belajar, les ini les itu ya. Beda dengan sekarang ya. Dengan Blok A ya. Oh, Blok A zaman itu sudah ada. Oh, sudah. Ya? Jadi Blok A itu belakangan saya menjadi bagian dari Blok A ya. Kenal banyak dengan orang Blok A karena masih lanjut. Ya, lanjut. Ya. Karena kakak saya tadi yang mahasiswa YN itu guru mengaji privat untuk beberapa keluarga Blok A. Ya.
Nah, ketika beliau mengajar itu, kadang-kadang saya diajak ke situ, berkenalan dengan keluarga Blok A. Ada 2 keluarga, yang satu orang Padang, saya memanggil Ete, anak-anaknya menjadi sahabat saya. Salah satu dari anaknya itu menjadi suami dari Bu Dian Azmawati, Dr. Dani. Dia manggil saya Uda karena sudah kenal sejak kecil. Dia menjadi murid yang dosen HI. dosen HI. Saya dekat dengan Ete itu, karena Ete itu mungkin kasihan lihat saya yang anak kecil gitu. Setiap saya datang, nanti angpau dapat dari Ete itu. Gitu. Lalu di sebelahnya ada saya dekat juga, bahkan lebih dekat, keluarga yang ini tadi A26 ya, yang ini A25, di mana kakak saya menjadi guru ngaji anak-anaknya, bahkan guru ngaji bapaknya juga. Dan pada situasi sulit nanti ya, ketika saya di SMA itu, saya sempat dititipkan di situ selama beberapa bulan. Saya sudah nulis tentang keluarga ini di sebuah tulisannya. Nah, tapi kembali ke tadi itu di Blok G. Kalau di Blok A itu tadi Dani dan kawan-kawan itu ada yang les mengaji, ada yang les piano, semacam gitu. Kita di Blok G mana ada itu? Kita bal-balan plastik gitu ya. Atau main di Langsari, ada yang sekarang jadi embung itu. Dulu itu aslinya masih embung seperti itu. Jadi penuh dengan masa bermain lah, masa remaja. Cocok lah gitu ya. Nggak kehilangan masa kecil lah. Nggak kehilangan masa kecil, betul. Nah, di satu sisi seperti itu, saya jadi akrab dengan kawan-kawan Blok G, teman bermain, teman mengaji. Tapi saya juga disayang oleh generasi abang saya yang kuliah, yang umumnya tinggal di Blok G tadi, orang-orang Kerinci. Dianggap adiknya sendiri gitu. Karena di Blok G itu yang tinggal di situ juga banyak orang Kerinci, sudah dari generasi sebelumnya. Ya. Sehingga suasananya itu tidak terlalu asing lah. Gitu. Lalu kemudian interaksi yang baik itu membuat kita terbiasa nonton TV bareng di rumah tetangga. TV belum banyak ya, nonton TV bareng, dan salah satu acara favorit waktu itu adalah Ketoprak Mataram. Ketoprak Mataram. Tahun 80-an berarti. 80-an, 79 sampai 84 itu. Ketoprak Mataram. Nah, di situ saya belajar bahasa Jawa. Saya ikut mendengarkan, duduk berkumpul. Setiap ada pocket baru, saya bertanya. Ada pocket baru, saya bertanya. Jadi dalam waktu 2 bulan lah saya udah bisa bahasa Jawa. Blok G itu. Oke. Nah, itu SMP, terus kemudian SMA juga masih di Blok G itu? Nah, di SMP sampai saya naik kelas 2 SMA. Jadi naik kelas 2 SMA. Ketika saya naik kelas 2 SMA itu kakak saya selesai kuliah dari Win Senang Kalijaga. Lalu dia pulang kampung. Nah, sebelum pulang saya dicarikan kos yang ke dekat sekolah. Jadi setamat dari SMP saya masuk SMA. Nah, di SMP tadi itu saya menjadi juara umum juga. Jadi, yang di Piri tadi. Di Piri itu dari kelas 1 sampai kelas 3 disayang oleh para guru gitu ya. Kepala sekolah saya itu adalah mertuanya Bu Mutia Haryati Husen. Dosen HI. Bu Suabandila namanya. Suabandila Purwandi. Beliau kenal saya, sangat sayang. Dan bahkan belakangan ketika saya S2, kalau nggak salah Bu Mutia juga wisuda, beliau ketemu saya dipeluk gitu ya. Ketika saya ujian promosi juga saya undang Bu Sua. Nah, jadi juara di SMP. Nah, ketika masuk SMA, waktu itu kan kita bisa daftar di SMA mana saja. Karena juara umum tadi itu? Karena juara umum, walaupun tidak juara juga boleh daftar. Yang daftar di SMA 1, SMA 3, SMA 4 ya. Nah, lalu swastanya di SMA MUHI. Nah, ini 1, 2, 1, 3, 4 nggak diterima semua.
ya. Ya diterima di SMA MUI. Ini bagian lain dari cerita tentang sekolah dan tentang aktivitas. Tapi kembali soal kos tadi, kakak saya selesai tahun 83 ya. Lalu beliau pulang dan saya dititipkan, dicarikan kos pertamanya di Patang Puluhan, tapi beberapa minggu kakak saya tidak begitu yakin, akhirnya saya dibawa ke Kauman, kos di Kauman. Jadi saya pernah menjadi warga Kauman selama 1 tahun. Nah, inilah diawali dengan masa-masa kebalikan dari masa SMP tadi. Masa SMP itu saya nggak mikir ekonomi, pokoknya isinya dolan, seneng, ganteng ketuk paro. Ekonomi orang tua juga masih lumayan. Kakak saya juga ikut tadi bimbingan belajar dan memberi private tadi itu. Sehingga saya masih ingat waktu itu masih bisa minum susu Nestle ya. Mewah sekali. Mewah sekali itu, mewah sekali. Nah, tahun 83 ya, 83 masuk 84 itu saya tinggal di Kauman. Betah saya di Kauman karena lingkungannya santri, banyak anak MUI juga di situ. Bapak kos juga sayang dengan saya karena rajin ke masjid mungkin itu ya. Saya sudah aktif di IPM juga. 1 tahun di Kauman saya ingin lanjut, tapi terjadi ya tadi itu krisis ekonomi lah ya. Orang tua saya tadi karena sudah umur, sementara rencana besar keluarga itu kan kakak saya ini yang akan menghandle biaya pendidikan saya. Tapi dia pulang kampung, dia sudah punya keluarga, punya mimpi-mimpi besar juga yang belum sempat menjadi kenyataan, ya, sampai kemudian saya harus survive. Ada biaya dari orang tua, tapi tidak ada kepastian. Saya survive antara lain meneruskan menjadi ustadz di salah satu keluarga yang kakak saya tadi menjadi guru privat mengaji. Saya menjadi guru mengaji sekaligus mengajar matematika. Saya kelas 2 SMA waktu itu. Murid saya itu anak dari Pak Hardiman namanya di Mejamuju. Anak pertamanya perempuan, kelas 3 SMP. Nggak jauh jarak umur ya. Adiknya ada 4 orang jadi murid saya. Lalu saya survive juga dengan menjadi penghantar kerupuk rambak. Jadi ada Uda Jandra namanya. Uda Jandra itu kawan kakak saya yang menjadi menantu dari Kiai Pengulu di Keraton. Jadi saya mau dititipkan pada beliau, Uda Jandra. Profesor Mipet Wiljandra. Jandra. Itu saya manggilnya Uda Wil, Mipet Wiljandra. Itu teman kakak saya, teman akrab. Dan ketika kakak saya pulang, saya dititipkan. Maunya tadi kos di Pengulon. Di situ kan ada semacam pesantren kecil ya. Tapi karena sudah penuh, dititipkan di sebelahnya. Nah, dalam proses masa survive tadi itu, Uda Jandra ini orang yang sangat ulet ya. Beliau juga kuliah sambil cari biaya sendiri juga. Dan di rumah memproduksi kerupuk rambak tadi itu. Nah, saya menjadi itu. Jadi semacam kurirnya. Gitu. Nah, kurirnya. Saya punya sepeda balap itu nanti sore hari penuh ransel besar itu, keliling masuk ke warung-warung. Dititip-titipkan pastinya ke warung-warung. Gitu. Itu bagian dari masa survive. Mungkin karena tadi itu nggak ada lagi susu Nestle ya, harus survive. Prestasi akademik saya tidak pernah naik ke atas, walaupun tidak di bawah amat. Kalau waktu semester 1 tadi sempat ranking 3 atau ranking berapa. Dan saya berhasil masuk jurusan IPA. Nah itu jurusan IPA ya. Jurusan IPA. Itu sebuah kebanggaan juga waktu itu ya. Tapi setelah itu
energinya terkuras ya untuk itu, Karena harus survive. dan harus survive. Satu sisi. Nah, lalu mungkin salah satu yang membuat saya mungkin kuat itu karena saya aktif di IPM waktu itu, di IPM Ranting, di Selamuhi yang Ranting, Itu berkenalan dengan Muhammadiyah ya ketika di IPM di Ranting. IPM Ranting Ranting, itu. ya. Itu kalau di kampung halaman organisasi semacam Tidak, Muhammadiyah gitu? belum ada Belum organisasi. ada ya? Walaupun generasi ayah saya yang tadi Sumatera Tawalib itu pernah mendirikan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah di kampung saya tahun 40-an. Ya. Tapi belakangan saya nggak dengar lagi ceritanya itu. Mereka mengaku orang Muhammadiyah semuanya. Kalau nggak Muhammadiyah perti gitu ya. Tapi secara paham agama, secara organisasi tidak ada. Baru berdiri belakangan ketika saya ada program, saya merintis berdirinya cabang Muhammadiyah di Jadi perkenalannya memang di ini tadi ya di IPM, Muhi, di Muhi. IPM Ranting. Pertama menjadi panitia ya. Saya masih ingat, saya sedang tulis ini. Bagaimana menjadi panitia Taruna Melati 1, pelatihan untuk calon anggota ya. Seksi konsumsi, malam-malam tengah malam kita nyuci piring di belakang ya. Bagian dari proses belajar ya. Tahun berikutnya jadi koordinator seksi kader dakwah. Kelas 3 seiring dengan masa survive tadi itu, saya jadi IPM daerah. Tapi anggota saja. IPM daerah itu anggotanya nanti teman-teman itu sudah dari sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain, tidak hanya Muhi saja. Nah, tahun 85 saya tamat dari Muhi dan ayah saya berkirim surat angkat tangan. Angkat tangan secara ekonomi. Secara ekonomi, ya, tidak mampu. Kalau dulu ngirimnya ya pakai wesel itu, Pak. Pakai wesel dan itu tadi tidak rutin. Dan ya tidak mencukupi memang. Ya, makanya tadi survive tadi itu. Dan banyak dapat ini juga. Kalau sekarang ya dana Ziska lah ya. Zakat, infak, sedekah, angpau. Banyak orang-orang baik yang saya tuliskan, saya ceritakan ya. Termasuk Pak Suroso tadi yang menampung saya selama 3 bulan di rumahnya gitu. Ada Bu Witarti, istri Pak Suroso yang saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Jadi 85 saya tamat SMA, bapak saya mengirim surat angkat tangan tadi. Kalau saya membalas surat itu, intinya begini, saya anak laki-laki, saya tidak akan pulang. Oh gitu ya. Ya, mohon izin untuk bisa hidup mandiri. Wah, itu surat itu ternyata tersimpan di arsip ayah saya. Saya bawa pulang ke Jogja sekarang. Saya baca. Sejarah itu. Dasar sekali anak muda ini. Dengan percaya diri. Percaya diri, betul. Mohon restunya. Mohon restu. Mau survive. Saya mau memotivasi diri itu. Teman-teman saya kan bisa kuliah kan yang kaya orang tua mereka, bukan mereka. Kita lihat nanti apa yang terjadi di masa yang akan datang. Wah, itu ya. Terus itu tadi ada ibu-ibu yang tadi dekat dengan kakak saya, yang tadi saya sebut salah satunya Bu Witarti namanya ya. Orang blok A 25 yang anak-anaknya jadi murid ngaji kakak saya. Nah, saya sering diajak ke sana, bahkan ketika kakak saya udah pulang, saya lanjutkan silaturahmi itu. Nah, ibu itu manggil saya Enggar gitu, seperti anaknya sendiri. Angger gitu ya. Orang Magetan aslinya. Dan anak-anaknya itu bersimpati dengan nasib saya. Kira-kira gitu. Nah, ketika saya dapat surat dari orang tua saya tadi itu, saya datang ke sana berkunjung. Biasanya rutin juga kalau ada kesempatan saya cerita. Walah nger. Ngene wae. Kowe manggon ning kene. Kan?
Soalnya aku ndek duit kowe tak kuliahke. Nek aku mangan kowe mangan. Gitu. Dengan ketulusan tadi. Lalu saya mengatakan matur nuwun, terima kasih ya. Ini sangat menguatkan saya, tapi saya akan mencoba mandiri dulu. Wis. Tuh. Lalu kemudian anaknya yang perempuan, gadis, ya umurnya kira-kira di bawah saya satu angkatan atau dua angkatan. Ngobrol. Wah, aku nek ngalami ngono aku ora kuat ya Mas. Mungkin mati ngadeg aku. Mati berdiri ya. Iya, iya. Nah, itu kan juga menguatkan. Oke, setelah itu saya ke Gelagah. Gelagah itu tempat KKN kakak saya. Tahun 1980, jauh hari sebelumnya. Gelagah waktu itu masih daerah yang sangat terpencil. Saya udah tulis di itu ya, Mama itu, di tulisan itu. Untuk pertama ke sana dulu naik bis dari Robrajan, turun di Pasar Temon, jalan kaki 4 kilo ke selatan. Tujuan Pak Mani apa ke situ? Melihat kakak saya KKN. KKN pertama. Oh, itu zaman tahun-tahun itu. Kan pelosok sekali. Karena saya diajak ke situ, Mama ini tadi simpati, dia ini kok cah cilik, sekolahnya aduh banget. Ada anaknya sebaya saya juga, laki-laki gitu. Maka saya itu dianggap seperti anaknya sendiri oleh Mama itu. Nah, setiap ada liburan saya ke sana. Kadang seminggu, kadang 2 minggu. Karena sama-sama orang desa. Nah, saya suka nyapu halaman, kalau Mama ke sawah, saya ikut ke sawah, ikut macul, ikut nanam. Pokoknya seperti anaknya sendiri. Tahun 85 ketika saya tamat SMA, disuruh pulang oleh orang tua tadi. Nah, saya mengalami kalimat yang sama yang disampaikan Bu Witarti tadi itu. Di blok D sekarang. Ya, blok A tapi pindah ke blok D. Saya ke Gelagah kan. Saya cerita tadi. Oh alah le, ya wes kowe manggon neng kene wae. Soalnya aku ndek duit kowe tak kuliahke. Itu kalimat yang sama. Itu yang membuat saya makin kuat lagi gitu. Banyak keluarga di sini. Nah, banyak keluarga yang seperti ibu sendiri gitu ya. Orang-orang yang tulus gitu ya. Hubungan dengan keluarga ini saya bina terus sampai dua-duanya udah meninggal. Lalu waktu itu saya tinggal di asrama di kelas 3 itu ya, asrama IPM. Jadi pimpinan pusat IPM itu punya program asrama pelajar Muhammadiyah. Siapa penghuninya? Beberapa siswa MUHI. Nah, saya salah satunya. Siapa pembinanya? Pembinanya salah satunya adalah Bang Haidar Nasir. Waktu itu masih ketua PPIPM, bukan ketua umum, salah satu ketua PPIPM. Nah, di situ banyak kegiatan IPM waktu itu. Jadi di samping asrama juga pusat kegiatan. Salah satu pengurus itu bernama Pak Hamdan Hambali. Mungkin pernah dengar nama itu. Mu'alimin. Oke. Suatu saat ada acara IPM. Saya bonceng Pak Hamdan. Di perjalanan saya cerita pada Pak Hamdan, saya sudah tamat dari MUHI, saya disuruh pulang oleh orang tua saya. Terus kamu gimana? Saya ingin mencoba hidup mandiri di Jogja, Pak. Apapun pekerjaan asal halal akan saya kerjakan. Lalu pertanyaan Pak Hamdan, kamu bisa ngetik? Oh bisa Pak, 20 jari. Karena dulu SMP Piri itu bekas SMAP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Ada pelajaran mengetik 10 jari. Hafal dulu bisa saya ketik 10 jari. Oh gitu, ya. Itu kalau nggak salah hari apa? Ahad ya. Kata Pak Hamdan, besok Senin kamu kerja di Mu'alimin. Langsung gitu. Nah, lalu kemudian masuklah saya ke Mu'alimin, jadi pegawai Mu'alimin. Setamat dari MUHI. Jadi tamat dari MUHI ya. Ya, tamat dari MUHI, pelampung yang menyelamatkan saya itu adalah Mu'alimin. Di administrasi. Di administrasi gitu ya. TU. Direktur Mu'alimin waktu itu adalah Ustadz Ibnu Jurem, yang belakangan nanti menjadi sahabat saya di Majelis Tablik ya. Lalu wakil direktur Ustadz Hamdan Hambali.
di bidang akademik. Akademik. Kepala TU-nya Ustadz Herman Fuadi, yang nanti belakangan ketemu kita di banyak forum. Saya di Mualimin jadi pegawai. Nah, itu periode yang bagi saya penuh kebanggaan. Kenapa? Karena saya bisa mandiri. Saya tidak lagi tergantung pada orang tua saya, tidak tergantung pada siapapun, tapi dari hasil jerih payah sendiri. Dari gitu payah ya. sendiri. Kalian ngetik dan yang lainnya. Jadi saya disenangi oleh Mualimin ya, mungkin karena aktivis ya, dan mungkin ringan tangan ya, dalam arti bekerja apa saja siap. Lalu saya tinggal di asrama Mualimin. Dulu Masjid Mualimin itu masih kecil. Di antara masjid pengimaman dengan kamar mandi masjid itu ada kamar kecil. Kira-kira ukurannya 2 kali 3 meter lah. Ada amben, dipan lantai 2. Saya di atas, di bawah saya Kang Ngadino. Sesama karyawan Mualimin. Kang Ngadino kayaknya belum lama juga jadi karyawan, tapi dia waktu itu tukang kebun atau. Tinggal di situ. Tinggal di situ. Nah, sambil ngurusi masjid, tapi di situ gaji saya hanya 17.500 waktu itu ya. Senangnya saya bisa makan di asrama. Makan di asrama, tinggal juga nggak harus bayar di situ kan? Tinggal nggak harus bayar. Ya, jadi itu relatif utuh. Saya punya azam, nanti suatu saat saya akan kuliah sambil bekerja. Waktu saya kerja di Mualimin itu, saya berkenalan dengan Ustadz Yunahar Ilyas. Lanjut dari di Mualimin tadi berapa lama dan kemudian kok milihnya akhirnya kuliahnya di Solo, Pak? Di Solo, oke. Ya. Jadi di Mualimin saya 1 tahun. Waktu di Mualimin saya TU, salah satu siswa Mualimin kelas 4 bernama Syakir Jamaluddin. Pak Syakir di situ. Ya, saya menjadi pelayan beliau. Dan menjadi sahabat baik beliau. Lalu tadi saya di Mualimin menjadi lebih kuat juga karena sentimen etnis tadi itu ya. Sebagai yang saya tulis di itu orang Minang, orang Awak, orang Wong gitu dan orang Kulit gitu. Dan kenal dengan Ustadz Yunahar Ilyas. Yang bagi saya menganggap saya seperti adiknya sendiri gitu. Kadang-kadang dijajak ke gitu kan. Nah, itu seneng ya. Ustadz Yunahar waktu itu Guru. Jadi guru yang mengabdi setelah studi di Saudi. Karena ada masa pengabdian. Beliau memilih di Jogja, tidak pulang ke Sumatera Barat. Di Mualimin itu. Jadi saya udah berkenalan sejak awal dengan Uda Yunahar, sebelumnya dengan Bang Haidar. Sehingga belakangan saya kalau ketemu beliau manggilnya Uda dan Abang. Sampai sekarang. Saya tidak tahu bahwa mereka kemudian ternyata menjadi orang di atas ya. Nah, 1 tahun saya tetap aktif di IPM sebagai anggota Departemen Kader dan Dakwah di tingkat daerah kota Jogja ya. Lalu ketemu teman-teman SMA yang ya saya nggak kuliah, mungkin ada minder juga ya, tapi ada kebanggaan bisa mandiri tadi itu. Teman-teman saya sebagai alumni MUHI ya, jurusan IPA, ada yang kuliah di ITB, di UGM Geologi, teman akrab saya alumni Geologi UGM, geodesi sekarang di Amerika. Keren lah pokoknya. Nah, saya sekolah di sekolah kehidupan. University of Life. University of Life. Saya berkenalan dengan banyak tokoh tadi itu ya. Lalu kemudian pada tahun 1986 saya dapat informasi bahwa ada sekolah pengkaderan di UMS. Sekolah itu all in, jadi beasiswa penuh, ditanggung, dan tesnya di pimpinan wilayah Muhammadiyah masing-masing. Sebenarnya tahun sebelumnya sudah ada itu, tapi saya terlambat informasi. Maka setelah setahun bekerja di Mualimin, ketika muncul
eh, masa pendaftaran itu saya pulang ke Jambi untuk mendapatkan rekomendasi dari PDM Kabupaten Kerinci. Oh, KTP-nya itu masih. Enggak, jadi KTP saya sudah di Jogja, tapi Jadi kok harus ke sana? pengertian saya ini harus dari daerah asal yang memberikan rekomendasi. Gitu ya. Karena sebelumnya ada juga informasi untuk Jogja itu ya untuk yang orang asli Jogja. Gitu. Oke. Saya pulang ke Kerinci untuk mendapatkan rekomendasi itu, lalu kemudian karena harus ke wilayah Jambi dan waktu itu tesnya katanya di wilayah, maka saya berangkatlah ke Jambi untuk pertama kalinya. Karena kalau ke Jogja pertama kan lewat Teluk Bayur, berikutnya nggak lewat kota Jambi, belum ada jalur waktu itu. Nah, jadi saya ke Jambi, saya tuliskan itu di Simpang Kawat namanya ya, terminal apa, Simpang Jalan Kehidupan. Ya. Terus, nah sampai di PWM saya kaget karena ternyata tesnya itu diundur. Kan nggak ada informasi waktu itu kan. Iya. Diundur, padahal sudah terlanjur di Jambi. Nah, lalu saya kemudian harus pulang ke Jogja karena habis Lebaran nanti saya kan harus kerja. Ngantor lagi. Nah, di situ terjadi peristiwa di Simpang Kawat. Simpang Kawat itu terminal Jambi. Saya naik bis, kalau nggak salah Jambi Indah ya, di belakang sopir. Ketika mobil ini siap mau berangkat, di sebelah sana ada travel yang membawa orang kampung saya mau pulang ke Kerinci. Drivernya teman masa kecil saya namanya Pandri. Dia bilang pada saya, saudaraku, ayolah pulang kampung aja kita. Ngapain ini sudah mau hari raya ini. Ngapain ke Jogja? Nikmati kampung halaman kira-kira. Oh, itu memang tidak bermaksud untuk ke kampung halaman ya dari Jambi itu ya? Yang saya tadi. Saya mau pulang ke Jogja karena panggilan pekerjaan dan mengejar peluang untuk masuk ke Sobron melalui utusan Jogja. Nah, gitu. Karena di Jambi sudah nggak mungkin diundur tadi itu. Nah, di situ saya simpang jalan tadi, bimbang. Berbes mili juga saya, tapi saya harus kuat, saya harus berangkat. Berangkatlah saya ke Jogja. Akhirnya tetap memutuskan ke Jogja. Ke Jogja. Meskipun sudah di AW tadi itu. Dan tinggal semalam kan? Malam, dan saya udah lama nggak pulang, gitu, nggak merasakan hari raya di kampung kan sudah lama juga enggak. Saya pulang ke Mualimin sepi karena libur tuh. Teman saya ya santri yang tidak pulang kampung. Gitu. Tapi hikmahnya itu ternyata saya bisa daftar di Jogja. Ya, daftar di Jogja. Dan ketika dites saya ranking 5 kalau nggak salah. Ranking 5. Dari yang diambil berapa? 5 orang. 5 orang. Atau berapa gitu. Sempat nggak diterima juga. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Nah, untungnya yang ranking 1 itu diterima di UNY sehingga dia nggak jadi berangkat. Saya dikirim ke Solo tadi itu. Nah, dikirim ke Solo. Nah, keuntungannya adalah ternyata kalau utusan Jambi memang SPP dibebaskan oleh UMS, tapi living cost ditanggung oleh PDM. Nah, PDM Kerinci nggak ada pos untuk itu, jadi harus cari sendiri kan. Nah, di Jogja sebagai utusan Jogja itu all in. Jadi SPP dibebaskan dari UMS, living cost ditanggung oleh PDM yang mengirim. Nah, saya dulu menjadi pengurus mahasiswa Sobron utusan DIY. Kita jumlahnya ada 23 orang kalau salah ya. Nah, setiap bulan nanti ke Jogja ngambil belanja tadi. Uang makan di store ke pondok, uang sangu 10.000 per bulan untuk kita. Selama 5 tahun. Sesuai dengan masa studi waktu itu. Nah, itulah ceritanya saya ke Solo. Sebelum berangkat ke Solo, saya berkunjung ke rumah Bu Witarti, ibu saya tadi itu memberitahu. Ya, Bu tuh nangis ya, karena walah le. Mama di Gelagas kan itu. Yang di tempat KKN tadi. Ya.
Saya berangkat ke berhasil Solo. ya. Nah, nanti setiap ada liburan saya Kunjung ke ibu-ibu tadi. Ibu tadi. Nah itu selesai episode di Jogja. Mulai petualangan di Solo. Di Solo. Aktivitas di sana. Aktivitas. Itu di FAI juga Di FAI ya itu tadi saya jurusan IPA ya SMA MUI. Waktu Sipenmaru waktu itu saya kan daftar juga ya, daftar di UGM ngambil MIPA Matematika. Lalu pilihan keduanya di Universitas Jambi Fakultas Pertanian. Tapi semuanya nggak ada yang nerima saya, nggak diterima saya. Mungkin hikmahnya kalau diterima pun mungkin ada kesulitan finansial ya. Nah di Solo saya jurusan IPA juga, tapi ilmu perbandingan agama. IPA? Ilmu perbandingan agama. Singkatannya IPA. Ya, Usuluddin gitu. Ya. Kalau ketemu teman-teman ya teman-teman MUI ya yang kuliah di geodesi, geologi, di minyak itu ya pada satu sisi ya agak minder juga ya. Tapi saya kebanggaannya saya kuliah beasiswa. Kuliah beasiswa dan kan memang dari awal itu ya jerih payah sendiri gitu ya. Networking di EPM terus kemudian ke PDM, ke Sorbonne gitu. Sopron. Nah, di Sopron itu jadi di sana tuh di pesantren di pondokkan. Pondok itu, ya, pondokkan itu. Pondokkan secara formal menjadi mahasiswa VI UMS. Jadi sama dengan UTM lah di Jogja. Tapi kalau dengan pondok gitu aktivitas organisasi mahasiswa gitu sempat juga terlibat atau? Oh ya. Jadi ini memang pondok agak unik ya. Kita dibebaskan untuk memilih aktivitas. Saya sudah tuliskan di tentang Kang Man ya, tulisan terakhir yang istrinya meninggal itu. Jadi ada 2 pilihan aktivitas yang kami pilih ya, aktivitas akademis kampus dan pengabdian masyarakat ya. Yang masyarakat itu menjadi ustadz di masjid-masjid sekitar kampung. Saya milih di kampus. Di IMM saya hanya menjadi anggota dengan pertimbangan. Saya kan sudah sampai di EPM daerah. Kalau di IMM berarti dari awal lagi gitu. Di komisariat kan? Iya, dari dasar lagi. Dari dasar lagi. Dan saya milih di penerbitan mahasiswa. Majalah mahasiswa. Terasah di situ. Skill keterampilan nulis itu dari situ. Dimulai dari jurnal Prodi Al-Farabi namanya, jurnal jurusan perbandingan agama itu. Waktu itu masih diketik di atas kertas sheet. Kita mutar mesin sheet gitu. Mesin sheet itu ya. Itu namanya. Untuk menggandakan gitu. Terus saya sampai menjadi pemimpin umum Al-Farabi itu. Lalu di majalah mahasiswa Sopron sendiri saya menjadi dari awal sampai menjadi pemimpin umum juga. Lalu di tingkat universitas saya terakhir menjadi pemimpin redaksi di majalah Pabelan, majalah mahasiswa UMS yang waktu itu dengan UGM, dengan UNY, dengan yang lain kita termasuk leading ya. Bahkan kita mengadakan pendidikan pers mahasiswa tingkat nasional itu pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi kenal dengan Mas Torik dan kawan-kawan waktu itu. Torik Haddad. Torik itu ketua senat UGM ya waktu itu. Jadi di atas sebelum Anies Torik itu. Anies Baswedan. Nah, begitu. Jadi di Solo saya aktif di majalah mahasiswa. Lalu karena terbiasa melayani pimpinan waktu di Mu'alimin itu, saya suka juga melayani para pondok, ya, melayani dosen, kantor juga, terutama terkait dengan surat menyurat ke PP Muhammadiyah ya di Jogja. Saya sering dikirim oleh pondok untuk ekspedisi. Nah, dikasih motor, kasih uang saku, ya itu bensin, wah senang sekali saya ke Jogja. Nah, sering. Nah itu kesempatan saya menjalin silaturahmi lagi dengan ke Mu'alimin, ke Pengok tadi itu ya, karena ada motor.
Lalu kemudian dosen dari Jogja yang mengajar di pondok, ya saya menjadi kenal baik, kan sudah kenal di Jogja. Nah, termasuk waktu itu adalah Pak Sukriyanto HR, Pak Rosad Saleh, Pak Rosad Saleh. ya, dan Pak Abu Seri Dimyati namanya. Mungkin pernah dengar Abu Seri Dimyati. Ya, beliau adalah dekan saya waktu dekan di Fakultas Dakwah UMY sebelum bergabung menjadi FAI. Oke. Jadi pondok itu ceritanya, dan 5 tahun ya kita tidak boleh menikah. Oh gitu ya. Ya, kontraknya seperti itu, dan kemudian setelah wisuda, 2 minggu setelah wisuda saya menikah dengan teman sekelas. Oh itu teman sekelas. Teman sekelas. Utusan dari Jepara. Utusan dari Jepara. Oh kita di situ. Nah, Kalau S2-nya juga di Solo Pak Mahditi? oh enggak, itu nanti ada kisahnya lagi. Ada kisahnya, Nah, ini masih panjang sekali. masih panjang nih. Ini baru sampai tamat dari Sobron ini. Dari Sobron menyelesaikan periode di Solo. Nah, nanti tahun 91 telah menikah kembali ke Jogja. Menikah kembali ke Jogja. Kembali ke Jogja. Ini mau mulai lagi era baru. Dari nol lagi. Oke. Kalau mau dilanjut nanti bisa lebih panjang, nggak tahu. Nanti edisi satunya lagi aja. Edisi satunya lagi. Jadi intinya adalah sebenarnya cerita orang biasa-biasa saja, orang kampung, tapi mungkin punya semangat bertualang ya, bertualang dalam tanda petik, mencari ilmu yang seperti sebuah kebanggaan gitu. Ya, menempuh kawasan baru itu ada rasa penasaran, ada rasa kesenangan gitu ya. Iya, penasaran, kesenangan, tantangan. Tantangan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Ya. Itu ada apa itu namanya, adrenalin. Nah, itu kayaknya itu adrenalin ya. Kan saya sampai nanti masuk ke dunia orang kubu, orang rimba di pedalaman Jambi. Sampai ke pedalaman Maluku, naik kapal itu yang dihantam ombak dan sebagainya. Ya mungkin bagian dari itu ya. Petualangan yang tadi itu. Oke Pak Mahli, sebelum nanti kita akan ngobrol tentang petualangan. Setelah balik ke Jogja, terus kemudian aktivitas Pak Mahli di UMY, aktivitas Pak Mahli di Lazismu, nanti bisa kita obrolkan lagi di lain kali. Tapi kalau Pak Mahli punya semacam dari pengalaman tadi, pesan bagi para perantau gitu, perantau di Jogja, di mana saja gitu. Sebenarnya kunci untuk bisa survive menghadapi setiap persimpangan hidup tadi itu kira-kira apa Pak Mahli yang Pak Mahli rasakan dan bisa bagi itu? Kan setiap orang pasti mengalami itu. Ada saat-saat di mana dia mengalami kondisi terjepit, dia harus memilih gitu. Terus kemudian dia bisa survive dan mengambil pilihan yang jadi tepat itu gimana? Saya mungkin pertama ya tetap menjadi orang baik, karena kebaikan itu nanti suatu saat dia akan datang menghampirimu, akan membuka jalan-jalan gitu. Nanti ada pengalaman konkret itu, termasuk saya jadi dosen UMY itu ada ceritanya nanti. Yang kedua, bagian dari menjadi orang baik itu adalah suka membantu dalam bentuk apapun ya. Ketika saya belajar organisasi tadi itu di PM Ranting, ya kapasitas saya mungkin nyuci piring aja, tapi saya lakukan itu dengan senang hati. Ketika di Mu'alimin, saya mengerjakan semua hal, tidak hanya pada job desk, hanya tukang ketik surat administrasi itu. Tapi saya mengerjakan semuanya, bergaul dengan banyak orang ya. Dan kebetulan itu tadi ada figur ibu ya yang membuat saya kuat tadi. Nah, dan terakhir saya punya waktu itu ya punya prinsip,
kalaupun saya kalah dalam petualangan ini, saya kan bisa pulang kampung. Nah, pulang kampung sebagai tamatan SMA, saya bisa mungkin daftar jadi pegawai negeri, bisa memilih gadis tercantik lah yang ada di kampung, karena saya kan alumni Jogja gitu, dari SMA. Kebanggaan juga itu kalau di kampung halaman. Nah, tapi kan riwayat hidup saya selesai kalau pulang. Nah, saya mau coba ini gitu. Jadi kadang-kadang ada kesedihan gitu. Tapi sepertinya enjoy aja itu. Ada masa-masa sulit. Itu tadi yang saya ingat surat itu ya. Surat minta izin pada orang tua. Saya mikir, wah, ini anak muda ini dahsyat sekali. Kalau kita noleh ke belakang. Noleh ke belakang ya. Hebat juga ini saya. Mungkin orang lain melihatnya, wah kasihan sakit. Tapi yang ngelakoni kayaknya enjoy ya, enjoy, nikmati proses hidupnya. Nikmati Jangan proses. berhenti menjadi orang baik. Ya, nikmati proses dan tetap menjadi diri yang sama. Dan tetap menjadi diri yang sama. Karena itu membuat kita merasakan kenikmatan itu berlipat-lipat. Karena kadang-kadang ada orang yang mengalami mobilitas sosial, lalu kemudian dia berubah. Standar-standarnya berubah. Gitu. Limbung gitu ya, dimanjakan oleh sosial yang baru. Saya kalau sekarang misalnya harus pulang kampung naik bis malam, bis non ekonomi, saya nikmati. Jadi kalau harus naik pesawat Garuda, oke. Bawa mobil sendiri, oke. Kalau nanti di perjalanan misalnya ada masalah lalu nggak ada fasilitas apa-apa, siap. Nggak muring-muring marah. Nggak muring-muring marah-marah. Oke, baik Pak Wali. Terima kasih banyak sudah berbagi. Siap. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Banyak inspirasi dari pengalaman hidup yang dijalani oleh Pak Mahli tadi itu tentang bagaimana orang Kerinci punya tradisi merantau ke Jogja, survive, masih sangat belia usia SMP, tapi akhirnya he made it, dia bisa survive dan kita bisa belajar banyak dari Alhamdulillah. kehidupan.